ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Dalam sebuah video beredar pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Samsurizal tidak butuh ahli gizi dalam forum SPPG bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ia juga menyebut hanya butuh lulusan SMA yang dibekali pelatihan untuk mengawasi gizi dalam program MBG. Usai videonya viral, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi dan membantah dirinya menyebut tidak butuh ahli gizi. Bahkan Cucun meminta semua pihak untuk mengawasi program MBG serta menyoroti kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Ia menekankan bahwa usulan terkait penggunaan istilah profesi muncul dari para peserta rapat bukan inisiatif pribadi. Kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Menurutnya ada pihak yang mengingatkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai bila nantinya ada perubahan atau pergantian mekanisme. Cucun menyatakan sudah berkomunikasi dengan Persagi dan menyampaikan klarifikasinya. Ia menyebut hubungan dengan organisasi profesi tersebut tetap terjalin baik. Tim Liputan, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi dalam membentuk generasi sehat, Badan Gizi Nasional meresmikan kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia di Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama jajarannya serta sejumlah siswa dan guru meresmikan kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Menurut Dadan, kampanye tersebut dilakukan untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi dalam membentuk generasi sehat, cerdas dan kuat serta berdampak kepada kesiapan belajar anak. Ia menambahkan negara hadir dengan program MBG untuk pertumbuhan kecerdasan dan kesehatan anak. Seperti diketahui, sebagian besar mereka lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Makanya tidak heran kalau 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan 60% jarang minum susu karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu negara hadir untuk memberikan hak akses atas makan bergizi dengan menu seimbang. Oleh sebab itu kampanye kita adalah makan bergizi hak. Sementara giat operasi Zebra, polisi tindak puluhan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Depok dan Cimahi, Jawa Barat. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000.
Dalam operasi zebra yang berlangsung di Jalan Margonda, Depok, 40 pelanggar lalu lintas ditemukan dan ditindak tegas oleh petugas gabungan. Mulai dari tak kenakan helm, berboncengan 3 dalam 1 motor, hingga tak gunakan plat nomor kendaraan. Tak sedikit pengendara yang tancap gas hingga nekat lawan arus untuk menghindari petugas. Sasarannya seperti kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2, tidak menggunakan helm, berikut tidak menggunakan TNKB, berikut tidak menggunakan spion, dan roda 4 seperti tidak menggunakan sabuk pengaman. Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor yang melanggar aturan berlalu lintas ditindak oleh Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud. Petugas menemukan sejumlah pelanggaran hingga diberikan sanksi tilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa SIM dengan 90% secara etle dan 10 manual. Jadi beberapa penekanan bahwa ini harus dilaksanakan secara preventif dan represif juga harus disertai dengan kegiatan humanis. Intinya kehadiran Polantas harus sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Operasi Zebra Jaya akan berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 November 2025. Polisi menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi semua aturan lalu lintas. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga menemukan alat kontrasepsi yang berserakan di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita boleh lihat. Tuh. Dan masih banyak lagi di atas. Inilah video viral saat seorang warga menunjukkan banyaknya alat kontrasepsi yang berserakan di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Temuan ini membuat warga resah lantaran pasar yang seharusnya menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-hari ternyata digunakan untuk prostitusi. Namun setelah video temuan ini viral, pengurus Pasar Babelan membantah adanya prostitusi di lantai 3 tersebut. Pihak pasar mengklaim lantai 3 sering dipantau patroli dan hanya menjadi tempat penampungan air. Patroli kita lakukan, Kamtib dan Pamdal Pasar Babelan ini monitor. Karena memang kita jujur aja, kelemahan kita ini kurangnya penerangan. Ya mungkin nanti ke depannya kami akan minta tolong atau bikin surat untuk menambah lagi penerangan, termasuk pintu-pintu akses yang akan kita tutup. Pihak keamanan pasar telah membersihkan alat kontrasepsi bekas yang berada di lantai 3 Pasar Babelan. Dan untuk mencegah adanya orang yang tidak berkepentingan, pintu masuk pasar akan ditutup saat jam operasional Pasar Babelan telah selesai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, praktik prostitusi dibongkar polisi di kawasan bekas lokalisasi Doli, Surabaya, Jawa Timur dan menangkap 4 pelaku. Di mana? Pos di mana? Ada nggak teman di Surabaya? Teman siapa? Nanti kalau minta cek Surabaya di mana? Praktik prostitusi ditemukan aparat Polrestabes Surabaya di kawasan Putat Jaya Timur 3B atau wilayah yang dikenal sebagai bekas lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan diduga pekerja seks komersial serta 2 pria hidung belang yang diduga juga muncikari. Keempatnya melanggar Perda Kota Surabaya tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur dan saat ini dalam prosesnya kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen, kemudian rehabilitasi dan perlindungan sosial di rumah perubahan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku terus berkoordinasi dengan polisi. Selain eks-lokalisasi Doli, namun juga di daerah Moro Seneng di Jalan Sememi, Surabaya juga akan ditertibkan. Karena itulah kami ini selalu gerak terus, sampai sekarang nggak pernah berhenti. Jadi mulai Moro Seneng Gunung, makanya kita join sama Polrestabes terus. Untuk nanti tersangka ini gimana Pak? Warga, makanya saya bilang titip kepada warganya. Tersangkanya sanksi abot haram, sing ini haram. Ya. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polrestabes Surabaya
untuk menghapus praktik prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Sebelumnya, lokalisasi Doli ditutup Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada 18 Juni 2014 atau 11 tahun yang lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan.